Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut sedikit ya untuk materi gambar teknik. Ini sebenarnya sudah minggu ke-16, harusnya sudah kita belajar menggambar konstruksi jalan. Tapi sebelum itu Bapak akan kasih bagaimana cara mencetak ini dalam kertas, ukuran kertas tertentu gitu ya. Misalnya di kertas A4, A3, A1 dan yang lainnya. Nah, kita sebenarnya bisa mencetak ini di model ini, di model, dan juga kita bisa mencetak di layout. Dan sebaiknya kita mencetak gambar ini ya di layout ya. Nah, kita coba buka layout ya. Ya, ini defaultnya seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu dari awal. Nah, kita akan mencetak di ukuran kertas apa? Ya. Nah, kita harus membuat garis referensi untuk kertasnya. Kita tahu misalnya salah satu ukuran kertas, misalnya A4 gitu ya. A4 itu 297 mm kali 210 mm atau 29,7 kali 21 cm. Nah, ini saya masukkan ke sini, ke dev point. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini udah bawaannya ya, di dev point ini nanti tidak akan tercetak gitu. Tidak tercetak gitu ya. Di ininya print tuh mati gitu ya. Jadi saya masukkan di dev point sini. Nah, kita bisa buat ukuran kertas pakai garis atau rectangle, silahkan saja. Nah, kali ini saya akan gunakan rectangle. Nah, di sini kan ada muncul ukurannya tuh 105 berapa gitu ya. Nah, saya akan ketikkan landscape ya bentuknya. Jadi saya mau pakai satuan mili. Jadi 297, ini saya tarik ke bawah jadi ada minus 210. Kemudian saya enter. Nah, itu ukuran kertasnya gitu ya. Ini ukuran kertas A4 itu seperti ini gitu ya. Ini misalnya mau saya buat merah juga nggak masalah gitu ya. Kemudian kita akan membuat garis batas kertas. Kita kan nggak mungkin buat garis tepinya di ujung kertas yang nggak kelihatan ya. Makanya ini misalnya marginnya saya buat 1 cm dari kanan, atas juga 1, bawah 1, yang kiri 2 karena nanti untuk penjilitan misalnya. Ini bisa saya offset dulu. 1 cm berarti saya ketikkan 10 karena ini pakai satuan mili saya. Nah ini, kemudian ini saya pecah dengan explode, ketik X, enter. Nah jadi ini udah pecah ya. Kemudian saya, ini berarti kan tadi butuh 2, jadi saya 1 lagi. Kemudian seperti biasa, ini saya gabungkan. Nah, ini garis tepinya. Ya. Nah, tapi yang ini saya masukkan bukan di dev point, karena ini kan harus tercetak gitu ya. Saya masukkan ke layer 0 boleh. Nah ini kertasnya. Ini kertas, ini garis tepi. Kemudian kita tahu mungkin sudah diajarkan ya cara membuat kepala gambar itu ada area untuk menampilkan gambar dan area untuk memberikan informasi ini gambar apa gitu ya. Misalnya saya butuh space 5 cm atau 4 cm setengah atau berapa untuk keterangannya. Misalnya ini gambar apa, yang gambar siapa dan seterusnya. Jadi saya offset 45 mili, misalnya 4,5 cm ya. Nah segitu. Ini untuk kepala gambar ya. Oke, biar mudah ini saya move aja ke sini ya, biar terlihat semua. Sebenarnya nggak digeser pun nggak masalah, karena nanti otomatis dia akan menuju ke tempat yang di print. Biar tampilannya bagus saja. Nah di sini silahkan, ini style aja ya. Kalau mau buat ininya apa tulisannya dan seterusnya, atau ini mau dipisah ya boleh aja. Misalnya dipisah 0,5 cm kan bisa seperti ini. Ya. Kemudian ini ya dipotong bisa pakai trim gitu ya, atau dengan dipotong dengan ini juga bisa sebelah.
belah dulu gitu, boleh saja seperti itu. Jadi banyak cara ya untuk menghasilkan sesuatu yang sama di AutoCAD. Makanya sering-sering gambar aja sehingga nanti ketemu trik yang bagus. Nah, di sini tinggal diketikkan, dibagi apa aja yang mau diinformasikan. Misalnya institusinya, ini proyek apa, nama gambarnya apa, bisa legenda atau catatan, kemudian yang gambar siapa, yang memeriksa siapa, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari institusinya. Ini pakai ini ya, multi-line text ya. Seperti biasa. Kemudian ini, kemudian ukuran hurufnya berapa? Ya. Saya ukuran hurufnya 3 unit gitu ya di sini. Segitu. Misalnya di sini ditulis prodi PRKJJ Poli Teknik Negeri Lampung. Nah, di sini bisa diblok. Kemudian nih tengah misalnya. Jadi kalau sudah kita okekan, nah seperti ini. Nah, ini bisa kita setting biar di tengah. Nah, kan tepat di tengah dia. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal diatur lagi. Nah, terus kemudian biasanya bawahnya adalah ini proyek apa atau gambar apa. Misalnya kita kemarin perencanaan rumah gitu ya. Ini tinggal dibuat perencanaan rumah. Tinggal misalnya. Terus ini mau dipecah seperti ini juga boleh, silahkan saja. Terus nama gambarnya apa? Nama gambarnya tentunya mengikuti nanti yang akan ditampilkan di sini apa. Ya. Ini untuk nama gambar. Ya. Kemudian di sini misalnya legenda atau catatan. Oke. Dan ini dengan ini yang beda, saya 2,5. Oke, lebih kecil gitu ya. Kemudian karena ini legenda catatan, mungkin butuh space lebih banyak. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau sudah siap, kita save. Jadi nanti tinggal ini aja yang diganti. Ini nama gambar apa gitu ya. Misalnya yang pertama mau kita masukkan denah. Gitu. Oke, saya tengahkan. Nah, bagaimana sekarang PR-nya adalah memasukkan yang dari model ke sini, gitu ya. Itu pakai ini ya, viewport. Ini kalau nggak muncul, misalnya seperti ini, viewportnya belum aktif, itu kan hilang ya. Ini klik kanan di sini, gitu ya. Kemudian ini ada viewport. Nah, dia akan muncul. Kalau misalnya di sini juga nggak masalah, biasanya kadang kalau ini bisa muncul di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ini bisa kita tempelkan kursor nanti muncul ini ya, display, viewport dialog, kemudian single viewport, polygonal viewport dan seterusnya. Jadi kalau yang ini saya mau pakai ini yang rectangle ini ya, single viewport. Ini tinggal saya gini kan, tarik. Saya sampai di tengah sini. Nah, dia sudah muncul, dia ngelink ke model. Jadi mudahnya karena kita cukup gambar sekali, kita mau layout dalam skala berapapun bisa. Oke, misalnya ini denahnya karena bentuknya kebetulan dia portrait ya, sehingga ini bisa saya sini ke tengah sini. Nah, ini yang saya tarik ke bawah saya. Nah, kita sesuaikan dengan bentuk yang ada di sini. Jadi mudah. Kemudian caranya adalah kita masuk ke model dengan cara klik 2 kali di sini. Saya klik 2 kali. Nah, ini kalau saya tekan scroll, ini kan pen ya. Jadi yang geser bukan kertas yang ini, tapi objek yang ada di model. Misalnya, oh ini denahnya. Ya, ini denahnya. Nah, itu. Kemudian saya coba keluar. Kemudian saya klik lagi. Ya, di sini muncul tadi ya angka ya.
Saya klik 2 kali. Nah, di sini muncul angka nih, 0,065. Misalnya saya bulatkan, jadikan 5, saya enter. Nah, jadi seperti itu penampakannya. Oh, kita bisa ini sudah pantas atau belum gitu. Kalau belum ya kita rubah gitu ya. Kita besarkan lagi. Nanti kalau nggak cukup kita bisa kita geser. Oke, berarti ini mungkin pasnya adalah di sini kita kasih angka 1. Nah, tapi kalau angka 1 ini kurang besar ya tinggal kita besarkan aja. Nah, misalnya, okelah tanggung sampai di sini misalnya. Oh, berarti memang ini untuk menampilkan 1 lembar gambar. Ya. Tuh. Nah, untuk tahu ini skalanya berapa, kita kan tadi sudah membuat ini ukuran dalam milimeter ya. Ya kita ukur saja objek yang ada di sini. Kita cari ukuran yang mudah, yang bulat misalnya ada 200 sama 300 nih, yang 200 ya. Saya buat garis di sini. Saya buat garis di sini misalnya. Kemudian garis ini diukur. Pelis, oh ternyata 20 ya. 20 mili mewakili berapa itu? 200 mili ya. 20 mili mewakili 200 mili. Tadi kan kita gambar ini gitu ya. Coba kita lihat kertasnya. Nah, ini 297 ini dalam satuan mili. Nah, kita yang barusan kita gambar ini, saya pindahin ya dikit. Itu ukurannya 20 mm gitu ya. Ini mewakili apa? 200 cm. Ini kan 200 cm ya dalam atau 2 meter gitu ya. Berarti berapa ya? Tinggal kita hitung saja. Ini skalanya berapa sih? Ya, kita hitung 2 meter itu kan 2000 mili ya. 2000 dibagi 20. Oh, berarti ini 1:100 nih skalanya. Gitu. Ini berarti 1:100 ya. Oh, nah di sini berarti skalanya 1:100. Kalau mau dibuat ini satu lagi tambah untuk tulisan skala boleh saja. Ya. Skala 1:100. Nah, ini. Jadi cukup mudah. Kalau mau nyari nama gimana Pak? Ngasih nama ya bisa aja di sini nah skala 1:100 atau di modelnya bisa aja ditambahkan namanya nanti sudah muncul juga di situ. Nah, tinggal ini satuannya dalam Oke, kita tengahkan juga. Nah, kira-kira kurang besar atau tidak? Kalau kurang besar kita besarkan menjadi 30. Segitu. Itu kalau mau garis bawah, kalau mau di garis manual silahkan saja. Oh, denahnya bukan ini, sorry ya. Itu rencana atap. Nah, ini denah. Ini sudah akan muncul di sini. Gitu. Otomatis. Kemudian mau ditulis skalanya di bawahnya juga boleh. Jadi kalau ini layout ini ya seni ya, seni membuat layout 1:100. Atau skalanya karena mau kita tampilkan dalam beberapa ini ditulis di layout juga bisa. Ini bisa saya pindahkan ke layout. Nah, tapi karena ini tadi skala model dengan beda kan ya beda. Ini tinggal dirubah. Nah, skalanya bisa ditulis di sini.
Karena mungkin mau ditampilkan, gambar ini mau ditampilkan dalam beberapa skala misalnya. Nah, itu mudahnya. Jadi kita misalnya kita satu lagi mau nampilin denah dengan skala yang beda, ya nggak masalah. Ini tinggal kita atur ya. Kita atur, misalnya kita kecilkan, ini kita geser, oke, sampai mentok di sini, misalnya. Nah, itu misalnya. Tinggal saya geser. Nah, di sini mau buat viewport baru bisa, tinggal ambil seperti ini, misalnya. Ini dengan skala yang beda ya nggak masalah, gitu ya. Ini dengan skala yang beda bisa, gitu. Misalnya separohnya, gitu. Tadi 1:100, yang ini 1:200 misalnya. Ini berarti kita isikan 5, kan tadi 0,1 ya. Nah, berarti 1:200 segitu. Ya. Oke, berarti cukup setengahnya. Ini bisa seperti ini. Jadi yang ini 1:200. Jadi bisa seperti itu. Kemudian kalau kita sudah jadi seperti ini, ya ini sebenarnya tinggal kita copy saja. Kita copy. Sebentar. Ini juga garis tepi ini kalau nggak mau ditampilkan saat ngeprint, ini masuk ke dev point. Oh sudah masuk ke dev point. Sudah aman. Ini juga, nah yang ini jangan dev point, nanti kalau di print nggak muncul. Ini saya masukkan ke, nah. Tuh. Lalu mungkin pakai yang blok ya. Nah. Ini tinggal di copy saja. Copy. Kita mau nampilin apa lagi? Nah, ya. Kan udah nih. Ini adalah garis tepi ya. Ini viewport. Oke, kita bisa hapus viewportnya, nggak apa-apa. Garis tepinya saya tebalkan aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau nampilin rencana atap misalnya. Rencana atap ya sama dengan tadi ya. Kebetulan rencana atapnya ada 2 model kan ya. 2 model. Nah, kebetulan tadi kalau mau dipaksa ke 1:100 ini kurang nih space-nya. Ini bisa sih kalau sudah ketahuan seperti ini, ya ini kita rubah aja. Ini bisa di bawah gitu ya. Kepala gambarnya bisa di bawah atau kopnya ini kan bisa aja di bawah. Jadi sini saya move dulu, jadi saya ganti. Saya mau menampilkan karena kita buat model rencana atapnya ada 2. Ini kan kalau diperhatikan ini pelana, di sini limas, di sini limas, di sini pelana. Saya mau tampilkan ini dua-duanya dalam satu lembar kertas gitu. Ya, sudah dibagi aja. Sama seperti tadi viewport yang ini ya. Nah, kita sudah nggak bingung, ini kita cari garis tengahnya aja. Nah, ini. Kemudian kita ke rencana atap. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau mau 1:100 ya tadi ya, kita sudah tahu angkanya 0,1. Jadi ada 2 rencana atap nantinya. Kalau mau buat baru, pakai ini. Kamu di copy dari sebelah juga bisa. Nah, ini. Sini juga 0,1. Nah, kemudian kalau mau kita luruskan, jadi kita tahu di sini limas, pelana, di sini limas, ini pelana. Jadi nanti kita tinggal cetak dari ininya layout ini gitu ya.
garis tepinya saya tambahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya kita punya printer, ya printer macam-macam ya merek ya. Ini saya coba print di PDF gitu, seperti ini. Nah, cara cetaknya adalah kita ke menu plot atau Ctrl P ya. Kemudian kita setting nama printernya apa gitu ya. Kemudian di sini mau cetak apa, mau grayscale, monochrome atau apa, misalnya grayscale, kemudian ini 4. Kemudian di sini window. Nah, window itu kita batas kertasnya mana? Nanya seperti itu, yang mau dicetak itu sebatas mana? Oh ini ya, berarti dari batas kertas ya. Kemudian orientasinya apa? Ini sudah landscape ya. Kemudian ini mau ditaruh di tengah, center to plot. Fit to paper artinya ini ngikutin dari lebar kertas. Kemudian kita uncheck lagi di sini kita kasih angka bulat biar nanti skalanya benar. Kemudian preview. Nah ini hasilnya dari cetakan kita, ini tinggal kita plot gitu. Ini kan dari satu kertas ini sumbernya dua gambar sama tapi dicetak dengan skala yang berbeda. Tapi kalau kita nyetanya di model ini kan harus kita gambar lagi. Jadi ini lebih mudah. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita plot. Nah, dia masuk ke sini. Kemudian kalau kita mau cetak lagi, Ctrl P lagi. Kemudian di sini kita nggak perlu setting lagi, tinggal ini. Previous plotnya settingannya seperti apa, dia akan ngikutin. Ya, kita coba ini hasilnya seperti apa. Oh, ternyata di sini tercetak ya, hanya di tampilan tadi enggak. Nah, di ujung-ujung gambar garis itu, ini berarti masih ada yang apa itu def point. Kita masukkan ke 0, ini by block saja, biar jelas. Kita cetak lagi, kita shift dulu, plot, ini previous plot, window, itu. Nah, review, nah ini sudah masuk. Ini di satu lembar peta kita bisa sama persis ya skalanya, tinggal kita kasih nama. Ini rencana atap itu, rencana atap skala berapa, tapi rencana atap 1, rencana atap 2. Kita tinggal plot. Kemudian kalau kita mau cetak gambar yang ini, ya ini bisa atas bawah atau samping kanan kiri ya silahkan saja. Ini juga masuk ke layout sini, gitu ya. Ini kita copy. Kita mau pakai yang ini atau yang ini? Gitu. Kalau mau atas bawah, ya tentunya kita pilih yang ini ya, karena kan space-nya lebih banyak. Gitu. Saya copy. Nah, nama gambarnya ya berarti dirubah. Sini tampak misalnya. Kemudian cedel dulu aja. Oke, nah kemudian viewport lagi. Di tengah untuk tampak yang depan yang pertama misalnya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita lihat skalanya 1:5 misalnya. Katanya skalanya lebih dari 1:100. Jadi lebih tegas dia, gambarnya lebih besar. Kalau sudah ini tinggal di copy aja ke bawah. Kita ambil tampak satunya. Jadi ini tampak depan yang pertama, yang depan limas, yang ini berarti ini tampak depan yang kedua yang rencana atapnya ini. Atau ini mau dijajarin dengan ini biar jelas boleh saja. Sudah saya save, kemudian plot lagi, previous plot lagi, window dari batas kertasnya. Nah, udah jadi. Jadi seperti itu. Cara setting pencetakan di AutoCAD menggunakan layout. Tinggal disatuin. Ini arahnya landscape.
Nah, tinggal disimpan. Misalnya kualitas medium aja. Saya tulis hasil praktek. Tinggal saya save. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasil praktek. Ini udah jadi. Nah, kita menghendaki garis ini nggak ada, ya tadi ini dimasukkan viewportnya dalam dev point tadi ya. Jadi kira-kira seperti itu cara men-setting layout di AutoCAD. Karena ini kadang ya tadi ya, kita bisa gambar kalau nggak bisa nyetak dengan sempurna juga. Maksudnya nyetak sempurna itu begitu dicetak ini memang skalanya benar. Yang 200 ini ya jadi 2 cm, yang ini 3 cm, ini 3 cm gitu. Jadi itulah gunanya skala. Di sini kan tidak ada kesalahan pembacaan gambar. Nah, mungkin sementara untuk itu ini yang punya laptop atau komputer di rumah bisa dicoba gitu ya. Bisa dicoba cara membuat layout. Nanti insya Allah ini saya upload di YouTube, kalian bisa melihat dan mengulangi apa yang sudah saya jelaskan. Oke, mungkin itu Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.